Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Pon Ija dengan NPM 21082600203. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul gangguan tidur untuk memenuhi tugas psikiatri. Nah, yang pertama itu ada mekanisme tidur. Jadi tidur itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe rapid eye movement atau tipe REM, yang dimana pada saat ini merupakan fase kedua setelah fase NREM, yaitu non rapid eye movement atau NREM. Jadi fase awal tidur itu didahului oleh fase REM, fase NREM yang terdiri dari 4 stadium, yaitu stadium pertama berupa berlangsung selama 5% dari keseluruhan waktu tidur. Kemudian stadium kedua berlangsung lebih lama, sekitar 45% dari keseluruhan waktu tidur. Terus ada stadium 3 yang dimana stadium ini berlangsung selama 12% dalam waktu tidur. Terus yang terakhir ada stadium 4 yaitu berlangsung selama 13% dari keseluruhan waktu tidur. Setelah manusia itu mencapai uh, fase awal fase awal tidur, normalnya ini fase NREM dan fase REM itu secara bergantian antara 4 sampai 6 kali siklus. Kemudian selanjutnya itu tidur NREM ini meliputi 75% dari keseluruhan waktu tidur, sedangkan tidur REM ini hanya meliputi 25% dari keseluruhan waktu tidur dan tidak dibagi-bagi dalam stadium seperti pada NREM. Pada orang dewasa normal, tidur REM itu akan meningkat pada saat tidur malam dan terpanjang di sepertiga terakhir dari episode tidur. Dan pada awal episode tidur berlangsung, NREM tahap 2 diperhitungkan sebagai mayoritas tidur NREM, dan tahap 3 dan tahap 4 kadang-kadang hilang atau bahkan gak ada sama sekali. Nah, tidur NREM ini lebih dominan berlangsung selama sepertiga pertama dalam malam, sementara REM dominan pada sepertiga akhir malam. Kemudian itu merupakan hal-hal yang itu merupakan mekanisme dari tidur. Lalu apakah yang terjadi kalau misalnya seseorang itu tidak mengalami gangguan tidur? Yang pertama akan terjadi gangguan psikiatri. Nah, jadi gangguan psikiatri ini akan meningkat terutama penyakit-penyakit seperti ansietas, depresi, dan bisa juga menjadi penyalahgunaan zat. Kualitas hidup menurun, kemudian terjadi gangguan fisik, terus ada hendaya pekerjaan atau absensi yang meningkat, promosi yang menurun, finansial yang menurun juga bisa meningkatkan kecelakaan. Kemudian defisit kognitif, atensi jadi menurun, memori menurun, berbahasanya pun juga menurun. Dan lebih sering menggunakan jasa kesehatan itu lebih meningkat. Nah, di sisi lain, gangguan tidur ini terbagi menjadi dua, yaitu parasomnia dengan disomnia. Nah, disomnia ini sendiri dilihat dari kualitasnya. Jadi dia itu nggak bisa dihitung. Nah, disomnia ini terdiri dari ada hipersomnia primer yang dimana hipersomnia itu jumlah tidur yang berlebih bisa jadi lebih dari 9 jam. Kemudian ada narkolepsi yang dimana pasien tiba-tiba tertidur dan dapat serangan ngantuk. Kemudian ada breathing related sleep disorder, ada circadian rhythm sleep disorder, dan insomnia tak terinci. Kemudian yang kedua itu dalam klasifikasinya ada parasomnia, yaitu terdiri dari nightmare disorder, yang dimana pasien itu mengalami mimpi buruk dan biasanya terjadi pada fase REM saat episode tidur. Kemudian ada yang namanya sleep terror disorder, yang mana mimpi buruk sampai pasien bangun dan teriak. Dan saat bangun si pasien ini tuh nggak ingat sama sekali apa yang telah dimimpikan olehnya. Nah, ini biasanya terjadi pada fase NREM dalam episode tidur. Kemudian ada sleepwalking disorder yang dimana pasien itu berjalan ketika sambil tidur, dan juga terakhir ada parasomnia yang tak terinci. Faktor risiko terjadinya dari gangguan tidur ini bisa jadi karena lingkar leher yang cukup besar, kemudian pembesaran jaringan hidung atau sinus, mulut atau tenggorokan, bahkan kelainan bentuk tulang, mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu, atau mengkonsumsi bahan makanan yang kadar gulanya terlalu tinggi, tidur terlentang tanpa dan menggunakan bantal, kebiasaan tidur yang buruk, dan kelainan hormon. Kemudian untuk mendiagnostik apakah pasien itu mengalami gangguan tidur atau tidak, menurut PPDGJ adalah keluhannya itu termasuk adanya kesulitan masuk tidur atau mempertahankan tidur atau bahkan kualitas tidurnya yang buruk. Terus ada juga gangguan terjadi minimal 3 kali dalam seminggu dan selama minimal 1 bulan. Terus adanya preokupasi yang dimana dia tidak bisa tidur atau sleeplessness
dan peduli yang berlebihan terhadap hal ini dan akhirnya memikirkannya sepanjang malam hari dan sepanjang siang hari. Ketidakpuasan terhadap kuantitas atau kualitas tidur menyebabkan penderitaan dan cukup berat. Nah, untuk tata laksananya sendiri, pasien bisa sebenarnya dalam pemberian farmakolog lebih diutamakan pada pasien gangguan tidur itu untuk diberikan terapi non farmakologi seperti higien tidur, di mana memperbaiki cara tidur pasien dengan meningkatkan ke kualitas tidur, kemudian menggunakan teknik relaksasi, sleep restriction, yang dimana pasiennya itu dibuat untuk begadang terlebih dahulu untuk kurang tidur hingga akhirnya kelelahan sendiri dan akhirnya tidurnya kembali normal. Kemudian CBT atau dengan menggunakan kognitif. Nah, kemudian farmakologinya itu bisa dikasih pasien itu paling sering dikasih diazepam, yaitu dosis dewasanya itu 2,5 sampai 40, bisa juga clonazepam dan alprazolam. Atau bisa dilihat dari tabel berikut ini. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind map ini. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.